Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi an'amana syahra Ramadan. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man unzila alaihi al-Qur'an nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin wastanna bi sunnatihim ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berberkah ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghadiri kajian duha virtual kita. Di mana saja Anda berada, mudah-mudahan kajian ini bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian, terkhusus pada bulan Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kehadiran kita untuk mengambil manfaat di antara kesibukan-kesibukan kita dalam melakukan amaliyah-amaliyah Ramadan adalah bentuk bahwasanya kita telah mendapatkan hidayatut taufiq dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan memilih di antara hambanya kepada siapa dia akan memberikan taufik, sehingga mereka tidak saja merasakan hidup di dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, tetapi juga diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan ketaatan-ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Selain daripada puasa pada siang hari yang saat ini alhamdulillah kita semuanya para pemirsa sekalian sementara melakukan ibadah yang agung ini, kemudian pada malam harinya kita menghidupkan malam-malam dengan qiyamul lail atau salatul tarawih, menegakkan salat sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela itu pula kita membaca Al-Quran sebagai salah satu rutinitas orang-orang yang beriman di bulan Ramadan, karena memang bulan ini adalah bulannya Al-Quran. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Dan pada sisi yang lain kita juga melazimkan diri kita untuk memperbanyak infak dan sedekah, sebagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh istri beliau Aisyah, bahwa Nabi adalah manusia yang paling dermawan, dan kedermawanan Rasulullah itu saling menjadi-jadi atau semakin menjadi-jadi ketika beliau memasuki bulan Ramadan. Para pemirsa Ruas TV, pemirsa kajian duha di mana saja Anda berada, pagi hari yang mulia ini insya Allah kita akan membahas tentang satu ayat dari surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal berada pada surat ke-8, merupakan surat yang diturunkan setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikenal dengan surat Madaniyah. Kita dalam beberapa kali pertemuan bersama dengan guru-guru kita telah diajarkan cara membedakan antara surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Salah satu sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama adalah surat Makkiyah adalah surat-surat yang diturunkan sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana saja tempat surat itu turun. Adapun surat Madaniyah adalah surat-surat yang Allah turunkan setelah hijrahnya Rasulullah dari Mekah menuju kota Madinah, di mana saja ayat itu turun. Ini di antara pendapat yang kuat terkait dengan perbedaan definisi antara Makkiyah dan Madaniyah. Surat kita ini, para pemirsa sekalian, Al-Quran surat Al-Anfal, harta rampasan perang artinya. Surat ini merupakan bagian dari rangkaian surat-surat Madaniyah. Berarti berdasarkan definisi tadi, surat ini diturunkan setelah proses hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju ke kota Yathrib, yang kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menggantinya dengan Madinah Al-Munawwarah, kota kenabian yang bercahaya. Nah, para pemirsa yang rahmati Allah, ayat yang kita pilih
adalah bagian dari rangkaian ayat terakhir atau salah satu dari ayat terakhir. Karena surat Al-Anfal berisikan 75 ayat dan kita memilih ayat ke-72. Sebelum kita memulai pembahasan ini, alangkah baiknya kalau kita membacakan, saya akan membacakan surat Al-Anfal ayat 72. Bagi para pemirsa yang kebetulan sedang memegang mushaf Al-Quran atau mungkin ada Al-Quran di dalam HP-nya, maka silahkan bisa menelaah, membuka Al-Quran surat ke-8, surat Al-Anfal ayat 72. Kita bacakan dahulu para pemirsa sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Demikian para pemirsa sekalian. Sekarang kita akan menerjemahkan secara bebas arti dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan membuka ayat ini dengan ucapan menyebut nama orang-orang yang beriman. Dan tadi telah kita katakan bahwa surat ini adalah surat Madaniyah. Dan salah satu di antara ciri-ciri dari surat-surat Madaniyah adalah ketika Allah memanggil orang-orang yang terdapat atau orang-orang yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut dengan orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini Allah berfirman, Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang-orang yang telah berhijrah, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan orang-orang yang telah berjuang, berjihad dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ungkapan ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah para sahabat yang dijuluki dengan istilah kaum muhajirin. Orang-orang yang berhijrah dari Makkah Al-Mukarramah menuju ke kota Yathrib, yang kemudian akan berganti namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah. Mereka disebut dengan julukan kaum muhajirin. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman mereka dan memberikan pertolongan kepada orang-orang muhajirin tadi. Nah, kelompok yang kedua yang disebutkan oleh Allah ini, yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman yang mendiami kota Madinah, kemudian menerima kedatangan para sahabat muhajirin yang datang dari kota Mekah. Mereka memberikan perlindungan, mereka menerima mereka, memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada kaum muhajirin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Di antara mereka ini, mereka saling memberikan perlindungan dan mereka saling sayang menyayangi, kasih mengasihi. Walladzina amanu wa lam yuhajiru, dan orang-orang yang beriman, walam yuhajiru,
tetapi mereka tidak ikut serta dalam peristiwa hijrah itu. Ma lakum min walayatihi min syai'. Maka tidak ada kewajiban atas kalian, wahai kaum muhajirin dan ansar, tidak ada kewajiban atas kalian untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Hatta yuhajiru, hingga mereka ikut berhijrah sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum muhajirin. Wa in istansarukum fid din. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kelompok ini meminta pertolongan kepadamu atas nama agama, untuk pembelaan agama, fa'alaikumun nasru, maka diwajibkan bagi kalian untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kecuali apabila mereka mendiami sebuah tempat atau tinggal bersama dengan sebuah kaum yang mana kaum tersebut memiliki keterikatan perjanjian. Perjanjian keamanan, perjanjian bilateral antara kaum itu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menjaga perdamaian. Jadi ketika orang-orang yang beriman dan tidak ikut berhijrah ini meminta pertolongan, maka tidak boleh memberikan pertolongan. Tidak ada kewajiban bagi kalian memberikan pertolongan, kecuali apabila mereka meminta pertolongan karena ingin membela agama. Maka wajib bagi kalian untuk membantu mereka. Tetapi hal itu tidak boleh terjadi apabila mereka mendiami sebuah kaum yang terikat perjanjian keamanan antara kaum itu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai golongan kaum muslimin. Pada saat itu kaum muslimin dibagi menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama adalah kategori orang-orang yang berhijrah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah kaum muhajirin. Yang kedua adalah orang-orang yang bertindak sebagai tuan rumah, memberikan kediaman, memberikan perlindungan kepada kaum muhajirin. Mereka inilah adalah penduduk kota Madinah yang kemudian kita kenal dengan golongan Ansar. Dan golongan yang ketiga adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak ikut serta dalam peristiwa hijrah. Beriman, tetapi mereka lebih memilih tinggal menetap pada daerah yang kekafiran itu. Maka orang ini, mereka masuk dalam kategori yang ketiga. Mereka bukan masuk dalam golongan muhajirin, juga bukan termasuk golongan ansar, tetapi mereka adalah golongan yang ketiga. Golongan orang-orang beriman, tetapi tidak ikut serta dalam peristiwa hijrah, berpindah dari kampung kediamannya menuju kepada kota Madinah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang muhajirin dan ansar. Mereka adalah generasi terbaik yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang telah membuktikan perjuangan mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah meninggalkan segala apa yang dia miliki dari sisi keduniaan untuk menjaga agar agama yang telah dia anut, akidah yang telah dia anuti itu dijamin dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka rela untuk mengorbankan segala apa yang dia miliki di Mekah. Oleh karena itu Allah sangat memuji kelompok ini, orang-orang muhajirin. Namun tidak kalah penting dengan orang-orang ansar. Mereka juga adalah orang-orang yang mengorbankan jiwa dan raganya untuk memberikan pelayanan kepada orang-orang muhajirin yang berhijrah ketika itu. Nah, ini jamaah sekalian adalah sebuah potret keindahan, kebersamaan
persaudaraan yang dibangun berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu di antara strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membangun sebuah kekuatan yang besar, kekuatan yang solid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencetuskan sebuah ide, yaitu ingin mempersaudarakan antara kelompok kaum muslimin yang berasal dari Mekah dengan kelompok kaum muslimin yang mendiami kota Madinah. Peristiwa ini dikenal dengan al-mu'akhatu bainal muhajirina wal ansar. Mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Dan ini adalah peristiwa dan salah satu strategi politik pertama yang mungkin dilakukan di atas peradaban umat manusia, yaitu untuk membangun sebuah kekuatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membangunnya dengan ekonomi, dengan saling hutang, memberi hutang dan lain sebagainya. Tetapi Nabi membangun dengan sebuah karakter khusus yang dicetuskan oleh peradaban kepemimpinan kaum muslimin, yaitu mempersaudarakan antara kelompok muhajirin dan kelompok ansar. Mereka ini kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah memuji mereka dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar." Orang-orang yang terdahulu, as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu memeluk agama Islam ini, minal muhajirin wal ansar, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar, walladzina ittaba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik, orang-orang yang masuk Islamnya belakangan setelah as-sabiqun al-awwalun. Kata Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu an, maka Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensinya hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati Allah? Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Maka Allah telah mempersiapkan kepada mereka, Allah menyediakan bagi mereka surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga yang memiliki tingkatan-tingkatan yang demikian banyak itu. Disebutkan surga itu salah satunya, satu surga memiliki 8 pintu. Dipersiapkan untuk orang-orang ini, as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Maka Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan, menyediakan bagi mereka surga-surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, ini salah satu di antara keistimewaan orang-orang yang beriman mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang pilihan, jamaah sekalian. Mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dikenal dengan generasi emas umat ini. Sehingga para ulama pun kemudian meletakkan standar kebaikan dalam agama, standar kebenaran dalam agama itu terletak pada perilaku mereka. Karena mereka telah membuktikan itu. Perilaku mereka telah membuktikan bahwa mereka berhasil mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai generasi belakangan ini, jamaah sekalian, kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka ikutilah orang-orang yang pernah mendapatkan keridhaan itu. Salah satu di antara orang-orang itu adalah kaum muhajirin dan juga kaum ansar, generasi yang mendampingi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita belum tahu taubat kita diterima ataukah tidak. Tetapi orang-orang muhajirin dan ansar ketika dia bersalah dan dia bertaubat, maka taubatnya telah diampuni dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat yang sama, surat At-Taubah ayat 117, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uhu fi sa'atil usrah. Sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah orang yang ma'sum. Nabi adalah orang yang telah diampuni dosanya, dijaga dari kesalahan-kesalahannya. Tetapi sebagaimana riwayat yang sangat banyak dari sahabat-sahabat terdekat beliau, dari Abdullah ibnu Umar, dari istri beliau Aisyah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah dan radhiyallahu anhu dan lain sebagainya. Mereka menyebutkan bahwasanya Rasulullah adalah hamba yang paling banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul adalah hamba yang paling banyak mengucapkan kalimat-kalimat istighfar. Bahkan Abdullah bin Umar pernah menghitungnya ketika dia bertamu ke rumah kakaknya Hafsah, salah satu di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kemudian mendapati Nabi sedang duduk dan mengucapkan kalimat-kalimat istighfar. Maka Abdullah bin Umar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendekatkan dirinya kepada Rasul dan memasangkan pendengarannya dengan pendengaran yang baik. Dia kemudian mendengarkan Nabi mengucapkan kalimat astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Dan dia menghitung, ternyata dia mendapati Nabi menyebutkannya lebih dari 70 kali. Di dalam riwayat yang lain lebih daripada 100 kali. Aisyah pun demikian. Mendengarkan Nabi selalu berdoa, beristighfar, bertaubat, bahkan beliau kalau salat dengan salat yang berkualitas. Tidak seperti kita hadirin sekalian, yang kalau salat tarawih paling membaca 1 atau 2 ayat. Nabi pernah melakukan qiyamul lail, diikuti oleh salah seorang sahabat. Setelah membaca surat Al-Fatihah, beliau kemudian melanjutkan surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, dan seterusnya. Ketika sampai pada ayat yang terakhir surah Al-Baqarah, itu jemaah sekalian berarti 2 juz lebih. Para sahabat atau sahabat yang mengikuti ini menyangka bahwa Nabi akan segera ruku. Ternyata dia salah. Nabi melanjutkan kepada surat yang berikutnya. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan seterusnya. Jadi Nabi melanjutkan kepada surat Al-Imran. Setelah itu dia menyangka Nabi akan ruku. Ternyata Nabi melanjutkan kepada surat An-Nisa. Itu jamaah sekalian berarti lebih dari 5 juz. Hampir memasuki surah Al-Ma'idah. 1 rakaat. Sehingga wajar ketika Aisyah mengatakan Nabi itu kalau salatnya panjang sekali bacaannya. Hingga kakinya bengkak, keluar bercak-bercak darah. Aisyah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau adalah penghuni surga. Bahkan engkau adalah pimpinan para penghuni surga. Engkau adalah penghulunya para nabi dan rasul. Tapi kenapa anda beribadah meminta ampunan kepada Allah semacam ini? Nabi mengatakan, wahai istriku, afala akuna abdan syakura? Apakah tidak pantas, tidak layak bagi diriku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi Nabi kita hadirin sekalian, para jamaah, pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah, adalah orang yang paling banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini Allah menegaskan itu. Laqad taballahu 'alan nabi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerima taubat Nabi. Apakah beliau saja? Ternyata tidak. Bukan cuma beliau. Allah melanjutkan wal muhajirina wal ansar. Juga taubatnya orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Walladzina ittaba'uhu fi sa'atil usra. Dan orang-orang yang mengikuti membersamai Rasulullah dalam masa-masa kesulitan. Masa di awal-awal agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika agama ini masih berusia belia dan kemudian awal-awal didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa yang penuh dengan kesulitan. Ketika menyebutkan kalimat Allah adalah sebuah kesalahan terbesar di zaman itu. Sehingga siapa yang menyebutkan kalimat Allah atau siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dihukumi dengan hukuman yang berat. Sebagaimana kita mendengarkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Bilal bin Rabah bagaimana dia disiksa di padang pasir, diletakkan batu yang besar yang panas di atas dadanya. Khabbab ibn al-Arth radhiyallahu di mana dia disiksa setiap pagi dan petang, dipukul dengan besi panas.
Sampai-sampai para sahabat ketika melihat tubuh Khabbab ibn al-Arth, mereka kemudian melihat seakan-akan tidak ada tempat dan celah pada kulit tubuhnya kecuali dipenuhi dengan luka-luka bakar. Nah, jamaah sekalian, para pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua kelompok yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, yaitu al-muhajirina wal ansar. Generasi emas di abad ini. Maka tidak salah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji mereka dan mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik umat manusia adalah siapa yang hidup di zamanku. Siapa mereka? Mereka adalah muhajirin dan ansar, generasi emas di abad ini, atau generasi emas dari kalangan umat ini. Nah, para pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kemudian kita ketahui berdasarkan sejarah bahwa Rasulullah membangun kasih sayang dan kecintaan di antara orang beriman ketika itu. Salah satu di antaranya adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Dan persaudaraan ini adalah persaudaraan yang mungkin saja tidak akan pernah terulang di dalam sejarah peradaban dunia ini. Sejarah umat manusia. Susah kita akan mendapati persaudaraan yang terbangun sebagaimana persaudaraan antara orang-orang muhajirin dan ansar. Dan di dalam Al-Quran Allah menyebutkan satu surat yang memuji orang-orang muhajir, orang-orang ansar yang telah mengorbankan segala apa yang mereka miliki. Sebagaimana Allah memuji orang-orang muhajirin yang telah berani meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan apa yang dia miliki di Mekah dari hartanya, keluarga yang mereka cintai, bahkan anak terpisah dengan ayahnya, sang ayah terpisah dengan anaknya. Itu adalah peristiwa yang biasa terjadi pada zaman itu. Ketika terjadi peristiwa hijrah, ada anak yang muslim harus berpisah dari ayahnya yang kafir, seperti Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah sahabat Rasulullah terpisah dari ayahnya Abu Jahal. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang terpisah keluarganya disebabkan karena faktor keimanan. Maka Allah pun memuji orang-orang muhajirin karena mereka meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan segala harta yang dia miliki untuk menjemput iman dan untuk menjaga iman agar selalu terpatri dalam hati dan sanubarinya, mengikuti proses hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga memuji orang-orang ansar. Di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Allah memuji orang-orang ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelumnya, sebelum kedatangan kaum muhajirin, yaitu orang-orang ansar. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka dengan kecintaan yang sesungguhnya. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang mereka berikan kepada kaum muhajirin yang merupakan tamu mereka pada saat itu. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Ini pujian jamaah sekalian. Di dalam beberapa riwayat disebutkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa suatu ketika ada seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti hijrah itu. Ketika dia sampai ke kota Nabi, langsung berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sangat lapar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kebiasaan beliau ingin menjamu siapa yang merupakan tamunya. Nabi kemudian masuk ke dalam rumahnya, berkata kepada istri-istrinya, "Apakah ada makanan yang bisa kita gunakan untuk melayani tamu kita ini?" Istri-istri Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah,
tidak ada yang dapat kami hidangkan kecuali hanya air minum belaka. Maka mendengarkan hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun keluar dari rumahnya, bertemu dengan para sahabat Ansar yang berada di kota Nabi atau di Masjid An-Nabawi pada saat itu. Nabi kemudian mengatakan, siapakah di antara kalian yang ingin menjamu orang ini, orang yang datang berhijrah dalam keadaan sangat lapar? Maka salah seorang dari kaum Ansar kemudian berkata, ya Rasulullah, saya ya Rasul, saya yang akan menjamunya. Sahabat Ansar ini kemudian mengambil tamu itu, bawa ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya jamaah sekalian, dia kemudian bertanya kepada istrinya, wahai istriku, ini ada tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita ingin menjamunya. Kita ingin menjamunya. Adakah makanan yang bisa kita berikan untuk dia? Sang istri kemudian menjawab bahwasanya, wahai suamiku, saat ini di rumah kita tidak ada persediaan makanan kecuali hanya yang cukup untuk anak-anak kita saja. Makanan itu hanya cukup untuk anak-anak kita, bahkan untuk kita berdua tidak cukup. Hanya untuk anak-anak kita saja. Sang sahabat Al-Ansari ini kemudian berkata kepada istrinya, masakkan makanan itu dan kita hidangkan untuk tamu kita. Kebetulan para pemirsa sekalian, peristiwa itu terjadi di malam hari. Maka ketika makanan telah siap untuk dihidangkan, sebelum makanan itu terhidang, sahabat Al-Ansari ini memadamkan lampu di rumahnya. Kemudian dia menyediakan tempat makan dan mengajak sang tamu untuk makan bersama. Dia, sang tamu, dan istrinya duduk. Mereka sengaja makan seakan-akan mereka menikmati makanan bersama. Padahal jamaah sekalian, faktanya makanan itu hanya dimakan oleh sang tamu. Sang tamu pun makan tanpa merasa bersalah. Karena dia menyangka bahwasanya tuan rumahnya pun ikut makan bersama dengan dia, menikmati makanan yang dihidangkan. Ternyata makanan itu hanya satu wajibah, satu porsi saja yang cukup untuk sang tamu. Setelah kenyang, kemudian sang tamu itu meminta izin untuk tidur dalam keadaan kenyang. Adapun sang sahabat Al-Ansari dan istrinya beserta anak-anaknya pada malam itu tidur dalam keadaan kelaparan. Hanya ingin mengutamakan sahabat yang berhijrah ini, tamu Rasulullah SAW, padahal mereka membutuhkan hal yang sama. Esok harinya, ketika sahabat ini datang dan bertemu dengan Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan kepada para sahabat dan juga kepada sahabat tersebut, Dhahikallahu laylata aw ajiba min fa'alikuma. Kata Nabi SAW, malam ini Dhahikallahu laylata. Pada malam ini Allah tertawa melihat kalian berdua. Aw ajiba min fa'alikuma, dan dia kagum atas apa yang kalian berdua perlakukan di malam itu. Subhanallah, tidak ada seorang pun yang menceritakan kepada Nabi, tetapi Allah min fawqis samawati wal ard. Allah yang berada pada atas lapisan langit melihat kejadian itu. Allah pun tertawa ketika melihat apa yang dilakukan oleh sahabat Al-Ansari ini. Dan Allah kagum terhadap apa yang mereka berdua lakukan. Kemudian fa'anzalallahu, maka Allah menurunkan firman-Nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Di antara para sahabat itu, mereka mengutamakan kepentingan saudaranya padahal mereka lebih membutuhkan atas hal tersebut. Wa may yukashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara dari sifat kekikiran dalam kehidupannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini yang mencerminkan ayat ini banyak sekali disebutkan dalam beberapa riwayat. Salah satunya adalah riwayat ini. Kita juga pernah mendengarkan ketika terjadi salah sebuah perang, ada 3 orang sahabat yang terluka. Kemudian salah satu di antaranya meminta air untuk minum karena dalam keadaan luka parah dan kehausan. Para sahabat pun kemudian mengambil air tersebut, membawakan air itu kepadanya. Ketika sampai di hadapannya, dia mendengarkan ada teriakan memohon air.
pada sahabat yang agak jauh darinya. Maka dia mengatakan bahwa bawakan air itu kepada dirinya. Padahal sahabat ini adalah sahabat yang membutuhkan air itu juga dalam kondisi yang sama. Tetapi dia mengatakan, hantarkan air itu kepada sahabatku yang ada di sebelah. Ketika sahabat yang membawa air sampai pada orang yang kedua pun mendengarkan ada sahabat ketiga yang juga membutuhkan air itu. Mereka pun membawakan kepada sahabat tersebut. Ketika sampai di sana, mereka menemukan sahabat yang ketiga telah wafat syahid fisabilillah. Mereka kembali kepada sahabat yang kedua pun telah syahid fisabilillah. Mereka kembali kepada sahabat yang pertama pun telah syahid fisabilillah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan diri mereka sendiri padahal mereka membutuhkan apa yang diberikannya itu. Dan ini jamaah sekalian, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, yaitu ketika Rasulullah mempersaudarakan antara orang-orang yang beriman, kaum muhajirin dan kaum ansar, sebagai salah satu strategi politik untuk menguatkan, menyolidkan kekuatan kaum muslimin ketika itu. Dan apa yang terjadi? Sungguh luar biasa kejadian-kejadian setelah peristiwa persaudaraan tersebut. Bahkan mereka bukan cuma saling menolong antara satu dengan yang lainnya, bahkan mereka saling mewarisi antara satu dan yang lainnya. Dan kemudian ketika terjadi perang Uhud atau perang Badar, para ulama berselisih. Ada yang mengatakan pada saat perang Badar dan ada yang mengatakan pada saat perang Uhud. Pembolehan memberikan warisan yang disebabkan persaudaraan seiman antara muhajirin dan ansar kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat warisan dihapus, tetapi tolong-menolong, saling melindungi, saling mengasihi tetap berlaku hingga mereka menjemput ajal-ajal mereka. Di antara potret persaudaraan yang terjadi sungguh luar biasa. Yang paling terkenal, yang paling masyhur kita dengarkan, seperti persaudaraan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu anhuma. Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya raya di Mekah. Ketika ingin berhijrah, dia membawa semua hartanya. Tetapi ketika sampai di gerbang Mekah, orang-orang Mekah mengatakan, wahai Abdurrahman, silahkan engkau kembali dengan hartamu. Atau kalau engkau ingin melanjutkan hijrahmu, maka pergilah tetapi tinggalkan semua barang yang engkau bawa. Akhirnya Abdurrahman lebih memilih menyelamatkan agamanya daripada menyelamatkan hartanya. Dia tinggalkan seluruh hartanya dan kemudian pergi mengikuti hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di kota Madinah, Nabi kemudian mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an dengan Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu an. Sa'ad bin Rabi' adalah orang yang juga kaya raya di kota Madinah. Maka setelah dipersaudarakan, Sa'ad bin Rabi' kemudian berkata kepada saudaranya seiman Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, aku punya beberapa rumah. Silahkan, engkau pilih rumah mana yang engkau sukai, maka akan aku berikan rumah itu kepadamu. Dan dia juga mengatakan dengan perkataan yang sungguh di luar nalar kita, ketika dia mengatakan, aku memiliki beberapa istri. Jamaah sekalian, pada zaman itu beristri lebih dari satu adalah hal yang lumrah dan hal yang wajar di kalangan para sahabat ketika itu. Sa'ad ibn Rabi' kemudian mengatakan, aku memiliki beberapa istri. Silakan engkau melihat siapa di antara mereka yang engkau sukai, maka akan aku ceraikan dia. Setelah selesai masa iddahnya, akan aku nikahkan dia dengan dirimu. Tawaran yang sungguh luar biasa. Yang saya tidak tahu kalau seandainya kita mendapatkan tawaran yang sama. Wallahu a'lam. Mungkin kita akan terlena dengan itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Dia mengatakan, wahai sahabatku, wahai saudaraku, cukup berikan kepada saya beberapa modal saja. Dan tunjukkan kepada saya di mana pasar. Maka Sa'ad ibn Rabi' memberikan beberapa modal kepada Abdurrahman dan menunjukkan pasar Qainuqa, salah satu pasar yang berada di kota Madinah. Dan pada akhirnya Abdurrahman bin Auf kemudian menjadi kaya raya dan menjadi salah seorang tokoh ekonom yang dikenal di kalangan kaum muslimin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Al-Quran, Surat Al-Anfal ayat 72. Kesimpulan. Yang pertama adalah ternyata
kaum muslimin tidak berada pada satu tingkatan. Kita boleh sama-sama beriman kepada Allah, boleh kita sama-sama berjihad, boleh kita sama-sama berjuang, tetapi di sisi Allah, setiap kita memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda, sesuai dengan bagaimana kedekatan kita, bagaimana perjuangan kita, dan bagaimana keikhlasan kita dalam perjuangan itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jemaah sekalian, ternyata keimanan itu bisa mempersaudarakan. Boleh jadi ada orang yang seakidah dengan kita lebih erat hubungan persaudaraan daripada saudara kandung kita sendiri. Maka persaudaraan dalam iman adalah persaudaraan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua orang beriman adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang bersaudara. Dan persaudaraan kita meliputi segala aspek kehidupan umat manusia. Itu adalah orang yang bersaudara, yang mampu memberikan bantuan kepada saudaranya sebelum saudara itu meminta. Ketika dia melihat saudaranya membutuhkan, walaupun dia juga dalam kondisi yang sama. Maka itu merupakan potret ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jamaah sekalian, sifat kedermawanan dan kasih sayang adalah merupakan karakter dari orang-orang yang beriman. Memiliki interaksi sosial yang bagus, akhlak yang bagus kepada sesama umat manusia, apatah lagi terhadap sesama orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat bahwa di dalam surga ada kamar, ada sebuah kamar yang dari luarnya dapat melihat ke dalam dan dari dalam kelihatan dari luar. Kemudian bangkit seorang Arab Badui dan bertanya, "Liman hiya ya Rasulullah?" Untuk siapa kamar itu wahai Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawabnya, "Liman atabal kalam." Bagi orang yang perkataannya adalah perkataan yang baik-baik saja. Wa at'amat ta'am, dan kepada orang yang sering memberi makan orang lain. Wa adamas siyam, dan kepada orang yang selalu menjaga puasanya dalam kehidupannya. Wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyam, dan orang yang selalu menghidupkan salatnya di malam hari ketika mayoritas umat manusia sedang tidur terlelap. Hadirin sekalian dirahmati Allah, bulan ini adalah bulan Ramadan. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini terpatri dalam bulan Ramadan. Kita memperbaiki perkataan-perkataan kita, dijaga agar tidak terjadi perkataan yang melanggar syariat. Kita juga memberi makan orang-orang ketika iftar dan sahur. Kita juga melazimkan puasa setiap hari. Dan yang keempat, kita juga selalu bangun tengah malam pada saat salat tarawih atau pada saat qiyamul lail untuk menghambakan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini bisa memberikan sebuah perubahan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan jamaah sekalian, Ramadan ini kita jadikan sebagai Ramadan yang paling indah dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu apakah kita masih mendapatkannya pada tahun yang akan datang ataukah tidak. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridai kita, dan marilah kita jadikan kaum muhajirin, kaum ansar sebagai keteladanan kita setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup jamaah sekalian dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaika, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.